Sepi dan terpencil bukan penghalang untuk melakukan sebuah terobosan. Kampung dan pinggiran bukan tempat yang menjadi pantang untuk menciptakan sebuah kreasi masa depan. Lu punya mimpi nggak, Tem? Punya mimpi nggak? Mimpi apa ya? Pikiran ke depan, kira-kira pengen jadi apa gitu nih kalau lu kayak begini? Ya pengen sih, kelihatannya bagus gitu kan. Orang kampung juga pengen gitu kan. Jadi kelihatannya daerah gitu ada perkembangan gitu kan. Inilah sebuah semangat perubahan yang telah berhembus sejuk di tengah penat masalah ekonomi dan ketidakpedulian individu akan lingkungan. Angin sejuk yang dihembuskan oleh sebuah rumah yang bertajuk Rumah Perubahan. Dari rumah inilah lahir ide-ide cemerlang yang menawarkan solusi bermanfaat bagi individu, lingkungan, dan ekonomi. Saya sih berpikir ya, Rumah Perubahan ini harus bisa menjadi motor pergerakan perubahan di Indonesia. Nah, supaya bisa menjadi motor pergerakan perubahan di Indonesia, saya kira kita harus punya contoh. Contohnya nggak usah susah-susah, ya di kampung kita aja. Rumah Perubahan didirikan untuk menjadi Indonesia yang lebih baik melalui misi perubahan, baik pada level individu, komunitas, organisasi usaha, atau sosial dan pemerintah. Kalau kita lihat jauh ke depan, tentu ada banyak yang ingin kita perbaiki. Ada banyak, tapi kan tangan kita terbatas. Kita tidak memiliki semuanya yang bisa kita lakukan sendirian. Tapi saya kira kalau kita melakukannya bersama-sama dengan orang lain, pasti kita bisa melakukan lebih baik. Kalau dilihat-lihat di tempat ini dulu semuanya tempat sampah, sampah dibawa sembarangan. Aktivitas pemberdayaan masyarakat diawali dengan merubah mindset masyarakat terhadap sampah. Sampah yang selama ini menjadi masalah bagi lingkungan dijadikan sebagai alat penggerak perubahan. Nah, sampah udah kita angkat. Sekarang Mitran itu bahkan menurut saya sih udah bagus ekonominya. Karena sekarang kabupaten-kabupaten sudah ngambil contoh dari dia dan beli mesin sama dia. Jadi sudah bisa kita lepas Mitran. Tinggal sekarang metode ini diterapkan di berbagai kota, di berbagai provinsi, dan yang menerapkan kalau menurut saya bukannya pemerintah, bukan. Yang menerapkan itu adalah orang-orang kayak Pak Sitem kayak saya gitu. Pokoknya di kampung, yang pengen kampungnya bersih. Kegiatan pengelolaan sampah di Rumah Perubahan dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan berbagai aktivitas dan kepentingan stakeholder serta dilakukan secara sistematis. Mereka menyebutnya dengan SeaMaster, Sistem Mengolah Sampah Terpadu. Dalam merealisasikan SeaMaster, Rumah Perubahan bekerja sama dengan UKM binaan. Jika sampah saja telah berubah menjadi manfaat, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk kita melakukan sebuah perubahan. Karena perubahan adalah mencipta dan memperbaiki segala sesuatu hal yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat. Oleh sebab itu, Rumah Perubahan melakukan sebuah gerakan perubahan dengan cara memperbaiki rumah tidak layak yang berada di sekitar Rumah Perubahan agar menjadi rumah yang layak huni. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya keselarasan dan kesetaraan dalam lingkungan kemasyarakatan. Indonesia yang bersih dan sehat akan menjadi warisan yang dapat dinikmati oleh generasi bangsa. Posyandu kan dulu dua RT jadi satu ya? Dua RT jadi satu. Dua RT jadi satu. Nah, saya ngeliat kok itu rame sekali, padat sekali. Terus saya minta dipisah supaya bisa ada ibu-ibu kadernya bisa partisipasi, yang di sini sama yang di sini terpisah. Kepedulian Rumah Perubahan terhadap generasi anak bangsa juga di bidang kesehatan, yaitu melalui program Posyandu. Memahami bahwa fungsi Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan terhadap masyarakat, yaitu fungsi utamanya sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama ibu dan anak dalam pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari dan untuk masyarakat. Bermula dari Posyandu, kemudian berkembang menjadi PAUD Kutilang adalah wujud dari kegelisahan saya. Ketika saya melihat anak-anak usia dini di lingkungan kami di Pondok Jati Murni tidak dapat merasakan belajar dan bermain di taman kanak-kanak karena biaya pendidikan yang mahal. Rumah Perubahan membangun sebuah sarana pendidikan lainnya yang disebut PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Masyarakat sendiri sudah tampak menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini, di mana pembinaan yang dilakukan ditujukan bagi anak-anak prasekolah, yaitu 1 sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani yang mengarah pada perkembangan fisik, kecerdasan, sosio-emosional, bahasa, dan komunikasi.
Saya tidak berangan-angan yang muluk, saya tidak mempunyai suatu mimpi yang luar biasa yang besar. Saya hanya ingin berbuat sesuatu, mungkin berbuat sesuatu yang kecil tapi mendapat dampak dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya, dan itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Gerakan peduli pendidikan yang dilakukan oleh Rumah Perubahan adalah dengan menciptakan fasilitas dan kebutuhan bagi pendidikan, di mana salah satunya adalah membangun sebuah rumah baca yang dikenal dengan sebutan manca, yang terbuka bagi masyarakat umum dan dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma atau secara gratis. Saya akan bawa teman-teman di sini, anak-anak di sini, supaya mereka juga bisa menjadi orang yang berpengetahuan. Nah, sekarang kan kita lihat mereka sudah percaya diri dan sudah dapat penghasilan. Nah, medianya adalah pelatihan, karena saya seorang dosen yang saya punya pengetahuan, dan supaya orang bisa berubah, ilmu itu saya terapkan sama mereka. Terkait dengan sektor pemberdayaan masyarakat, Rumah Perubahan terus mengembangkan program sinergi untuk saling membangun. RKSE membuka program Dynamic Entrepreneurs untuk pemula, kaum muda, dan eksekutif perusahaan. Pensionpreneurs untuk program displacement. UKM naik kelas untuk para pelaku usaha mikro dibiayai pihak ketiga. Social entrepreneurs dan ecopreneurs untuk pelaku usaha dalam bidang lingkungan. Sebagai pendidik, saya tetap akan terus mendidik anak-anak didik saya. Dan saya tidak mau dibatasi mengajar hanya pada alma mater saya, hanya ada pada ruang kelas saya yang jumlahnya hanya 20-30 orang. Kita harus terus mendidik masyarakat kita. Perubahan belum tentu akan membawa pembaharuan, tapi tanpa perubahan tidak akan ada pembaharuan, tidak akan ada kemajuan. Perubahan itu sulit, tetapi perubahan itu memungkinkan. Jangan pernah sekali-sekali mengatakan tidak bisa. Kita akan bisa melakukan, tapi dari step langkah yang kecil-kecil.